Kita mulai pembahasan ini dengan sebuah pengingat yang penting banget. Jangan sampai Anda merasa sudah siap banget untuk berhaji, tapi ternyata di mata Allah syaratnya belum terpenuhi. Atau, dan ini yang jauh lebih bahaya, Anda sebetulnya sudah wajib berangkat, tapi malah terus menunda-nunda karena merasa belum pantas. Assalamualaikum sahabat. Saya paham betul gimana rasanya melihat Ka'bah di televisi, terus tiba-tiba dada ini rasanya sesak, kangennya luar biasa. Kita semua kan pengen banget ke sana. Tapi perlu kita ingat, ibadah haji itu bukan cuma soal rindu. Ini soal memenuhi undangan dari Sang Pencipta dengan cara yang paling tepat. Nah, dalam pembahasan kita kali ini, kita akan coba urai bareng-bareng kapan sebuah kerinduan itu berubah status menjadi sebuah kewajiban yang sesungguhnya. Oke, mari kita bedah sama-sama. Ada yang namanya panggilan hati, yang datang dari rasa rindu, dan ada panggilan ilahi, yang datang dalam bentuk kewajiban syariat. Nah, untuk bisa memahami panggilan ilahi ini, kita harus geser sedikit dari perasaan ke pemahaman. Kuncinya ada di satu kata yang super penting ini, istito'ah. Ini dia istito'ah. Anggap saja ini gerbang utamanya. Setelah kita memenuhi syarat sebagai seorang muslim, sudah baligh, dan berakal, istito'ah inilah yang jadi penentu. Apakah saya sudah wajib berangkat sekarang atau belum? Tapi apa sih sebetulnya arti mampu ini? Wah, ternyata ini jauh lebih dalam daripada sekedar punya uang di tabungan loh. Nah, yang menarik di sini adalah istito'ah atau kemampuan itu ternyata punya 4 dimensi. Dan keempatnya ini harus terpenuhi semuanya secara bersamaan. Jadi bukan pilih salah satu ya, tapi semuanya harus checklist. Mari kita lihat satu persatu apa saja 4 pilar ini. 4 pilar inilah yang jadi fondasi kewajiban haji kita. Pertama, tentu saja finansial. Kedua, fisik kita. Ketiga, soal keamanan perjalanan. Dan yang keempat adalah tidak adanya halangan syar'i atau kewajiban lain yang lebih mendesak. Yuk kita kupas lebih dalam satu persatu supaya nggak ada lagi keraguan. Kita mulai dari yang paling sering bikin salah paham, finansial. Anda itu dianggap mampu kalau dana untuk ongkos naik haji adalah murni milik sendiri, bukan dari hasil berutang. Terus, nafkah untuk keluarga yang ditinggal juga harus aman terjamin, dan utang-utang yang sifatnya mendesak sudah lunas. Jadi, jangan sampai Anda jual satu-satunya rumah untuk berangkat ya. Karena kalau begitu, itu justru bikin Anda masuk ke kategori belum hajib. Jadi, coba deh pegang prinsip ini erat-erat. Menabung sedikit demi sedikit dengan niat untuk haji, itu ibadah yang sangat mulia. Tapi memaksakan diri berangkat pakai dana pinjaman, itu artinya kita memaksakan sesuatu yang belum Allah wajibkan untuk kita. Selanjutnya, kemampuan fisik. Sahabat, haji itu ibadah fisik yang berat. Bisa dibilang ini maraton ibadah. Wukuf, tawaf, sa'i, lempar jumroh, semuanya itu butuh stamina. Kalau Anda sakit tapi sifatnya sementara, misal patah kaki, ya kewajibannya ditunda dulu sampai sembuh. Tapi untuk orang tua kita yang sudah sangat sepuh atau punya sakit permanen, jangan kecil hati. Islam itu indah. Ada solusi yang namanya badal haji, di mana hajinya bisa diwakilkan. 2 dimensi tahri ini juga sama pentingnya. Perjalanan harus aman, bebas dari perang atau bencana. Nah, khusus untuk para wanita, Anda tidak harus berangkat dengan suami. Boleh kok berangkat bersama mahram seperti ayah atau saudara laki-laki, atau bahkan bergabung dengan rombongan resmi yang bisa dipercaya. Terakhir, pastikan tidak ada kewajiban mendesak lainnya, dan bagi para ibu, pastikan tidak sedang dalam masa iddah. Oke, sekarang kita masuk ke segmen luruskan miskonsepsi. Ada beberapa pemahaman keliru yang sering banget bikin kita ragu-ragu atau malah salah langkah dalam menyikapi panggilan haji ini. Nah, ini dia nih kalimat andalan, terutama buat yang usianya masih produktif. Merasa masih punya banyak waktu, jadi haji bisa ditunda. Hayo ngaku, ada yang berpikir begini? Pertanyaannya, apakah pemikiran ini benar menurut syariat? Jawabannya tegas sekali, salah besar. Kalau keempat dimensi istito'ah tadi sudah terpenuhi, finansialnya ada, fisiknya kuat, perjalanannya aman, dan tidak ada halangan, maka hukumnya jadi wajib untuk disegerakan. Para ulama bahkan mengingatkan, menunda-nunda padahal sudah mampu tanpa ada alasan yang dibenarkan, itu justru bisa mendatangkan dosa. Wah, ini bukan hal sepele ya. Pertanyaan selanjutnya khusus untuk para muslimah nih. Apakah syarat wajib itu harus selalu didampingi suami? Gimana ceritanya kalau suami belum mampu atau mungkin tidak bisa ikut? Dan ini dia jawaban yang melegakan. Alhamdulillah tidak harus selalu bersama suami. Anda boleh berangkat bersama mahram yang lain seperti ayah, kakak, atau bahkan anak laki-laki.
Bahkan kalau tidak ada mahram pun, para ulama memperbolehkan berangkat bersama rombongan wanita lain yang amanah dan terpercaya. Oke, setelah kita paham ilmunya, terus gimana? Pengetahuan ini nggak akan jadi apa-apa kalau nggak diubah menjadi aksi nyata. Yuk kita bahas 2 langkah praktis yang bisa Anda mulai sekarang juga. Langkah pertama, lakukan audit finansial yang jujur pada diri sendiri. Cek biaya ONH yang terbaru, pastikan dananya ada, halal, dan yang penting, nafkah keluarga aman. Kalau semua udah oke, jangan tunda lagi, langsung daftar antrian haji. Kedua, siapkan fisik mulai dari sekarang. Gak perlu nunggu tua, mulai rutin jalan kaki, cek kesehatan, biar pas waktunya tiba, badan kita ini siap jadi kendaraan ibadah yang prima. Coba tanamkan ini dalam-dalam di hati kita. Perjalanan ke Baitullah itu bukan lomba adu kaya, tapi ini tentang adu kesungguhan. Kesungguhan kita dalam menabung, dalam menjaga kesehatan, dan yang terpenting dalam meluruskan niat hanya untuk Allah. Dan tolong ingat kalimat indah ini, kita sering banget bilang, saya belum mampu. Padahal mungkin yang kurang itu bukan kemampuan, tapi kesungguhan kita untuk memulai. Yakin deh, Allah itu tidak memanggil orang yang sudah merasa mampu. Tapi Allah justru akan memberikan kemampuan kepada hambanya yang dengan tulus dan sungguh-sungguh berusaha menjawab panggilannya. Jadi setelah menyimak semua ini, coba deh renungkan lagi dalam-dalam. Jika finansial sudah ada, fisik sehat, situasi aman, dan tidak ada halangan berarti, ketahuilah sahabat, itu bukan kebetulan. Itu adalah sinyal nyata bahwa Allah sedang merindukan Anda untuk menjadi tamu di rumahnya. Pertanyaannya sekarang, apa lagi yang Anda tunggu? Bulatkan niat, segerakan daftar, dan siapkan diri. Semoga Allah mudahkan setiap langkah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.